Tes cek cek dong. Tes cek biar misalnya dirapatkan dikabarkan barisannya dirapatkan, dipenuhi dulu bagian depannya. Tes dulu. Sebelum Pratibnya dibagikan dulu. Pratib bola. Bapak Nasrullah. Ya, Ustaz. Udah sini. Pak, pesan, Pak. Ayo. Ada yang lebih tua. Mari sama-sama kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, yaitu mungkin setelah kita melaksanakan silaturahmi kita dan juga sekaligus kita pengajian dan pembacaan
Ratibul Atas, dan juga sekaligus ada materi juga. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, kepada sekalian para sahabat-sahabatnya, dan pula kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati khusus kepada DKM Masjid As-Syukur itu Bapak Haji Sardi sekeluarga, dan pula yang saya hormati tokoh terkemuka alimul ulama khusus kepada guru kita yaitu Ananda Ustaz Muhammad Aurizan, dan juga Bapak Amel Yusuf, Bapak Ustaz Maman, dan juga kepada para asatidz yang lainnya, aparatur pemerintah, Bapak RW Marta, Bapak RT Zamal Jamhari, dan pula yang saya hormati kepada Bapak Haji Abdul Ghani, Bapak BPD itu Bapak Bonandir, orang tua kita yaitu Bapak Sanita, Bapak Dalam Awing, dan juga seluruh kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula yang saya hormati kepada Bapak Nasrullah, dan juga mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara Ratibul Atas ini, perlu saya sampaikan bahwa yang dikatakan kegiatan kita membaca Ratibul Atas ini adalah salah satu hal yang memang harus kita laksanakan, bahwa yang dikatakan setiap kampung itu harus ada amalan-amalan rutin yang kita laksanakan, apakah itu manakib, apakah Ratibul Atas, apakah itu Ratibul Hadat, dan juga di sini kita melaksanakan yaitu kegiatan Ratibul Atas. Karena keberkahannya sangat luar biasa sekali. Yang pertama, kita minta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan turun keberkahan untuk kampung kita dan negeri kita tercinta ini. Dan harapan yang pertama, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ampunan dosa-dosa diri kita. Dan juga mudah-mudahan dengan pembacaan Ratibul Atas ini, walaupun kita tidak kenal dengan yang namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, tapi insya Allah kalau kita sering baca ini, yakin kepada Allah, setidak-tidaknya kita diakui murid beliau walaupun kita tidak kenal dengan beliau. Makanya kita harus memahami firman Allah, wala taqulu lima yubtalu bisabilillah. Jangan kamu katakan orang yang telah gugur di jalan Allah itu mati atau meninggal, bal ahya, tetapi mereka adalah hidup. Nah, disitulah harapan kita nanti. Mudah-mudahan di yaumil kiamat, di alam mahsyar, kita bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh, dan juga kita masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan rutin kita ini yang kita laksanakan seminggu sekali, kita merasa ada tanggung jawab pada diri kita dan merasa terpanggil dalam diri kita setiap malam Rebo kita harus hadir kemari, karena ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan membacakan zikir, terutama yaitu Ratibul Atas. Itu harapan kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dan jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, membacakan ratib. Nanti saya sampaikan, ketika kita baca Ratibul Atas ini, hadirkan dalam hati kita, hadirkan dalam kalbu kita, kita fokus, kita terutama kita minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harapan kita mudah-mudahan kemarau yang sekarang melanda di kita ini jangan lama-lama,
sebab udah banyak warga-warga yang sumurnya asap. Harapan kita kepada Allah dengan istighfar ratib, dengan wirid ratib ini, hajat itu semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Nanti kita baca ratibul atas, hadirkan dalam hati kita, mudah-mudahan segala hajat kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya sampaikan jamaah sekalian, untuk malam Rabu besok kita ada kehadiran tamu dari MUI Desa Cihoe, pengen gabung sama kita, tapi tetap kita aturan kita, tetap kita ngaji jam 8 mulai, jam setengah 9 ratib, setengah jam kita materi, tetap kita ngaji enggak sampai malam, jam setidaknya jam 9 lewat seperempat atau setengah 10 sudah selesai. Jadi malam Rabu besok MUI ingin gabung sama kita, semua sudah dijelaskan sama Mas Al, ngajinya kita enggak nyampe jam 11 gitu. Sebab kalau ngaji kelamaan, pertama kaki sumut melulu begitu kan ya, terus takut ikhlasnya kurang gitu. Jadi kita ngaji yang udah sepertinya aja lah kita laksanakan. Yang penting saya sampaikan, besok kita lebih kompak lagi, lebih istiqomah lagi, sampai seterusnya mudah-mudahan diberikan dalam hati kita ini untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isinya ratib ini adalah banyak sekali zikir-zikir. Pokoknya nanti kita hadirkan dalam qalbu kita, hati kita ini, agar kita lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya enggak banyak kalam, langsung saja untuk memimpin ratibul atas saya persilahkan kepada Ananda Ustaz Muhammad Aurizan alaihi tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah qawi sultanuh الواجه البرهان والممسوك في الوجود كرمه وإحسانه. وقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah telah sama-sama kita diberikan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita bermunajat di tempat yang mulia ini, kita berzikir kepada baginda Nabi Muhammad, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan melainkan apa? Melainkan kita meminta ridhonya Allah, meminta daripada segala hajat-hajat kita dunia wa akhirat, kita diijabah sama Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para jamaah, terlebih khusus kepada guru saya Ustadzuna Ustadz Amdi, dan daripada guru-guru saya semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau sekalian. Dan saya tidak lupakan kepada aparatur pemerintah yang di sini ada RT-nya, ada lain jajaran dan lain sebagainya, yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau sekalian. Yang terlebih khusus kepada jamaah yang jauh maupun yang dekat, sehingga melangkahkan kakinya untuk kita berzikir bareng, mengingat Allah bareng di tempat yang ini, tidak lain dan tidak bukan langkahnya bapak-bapak sekalian yang jauh maupun yang dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita membaca daripada Ratibul Atas ini saya ulang lagi. Ratibul Atas ini adalah pengarangnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini adalah pengarang daripada kitab Ratibul Atas.
Kenapa dijulukin daripada kitab Ratibul Attos? Dijulukin daripada kitab Ratibul Attos, yaitu mempunyai daripada Attos, marganya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Dan dijulukin daripada nisbahnya tersebut, kalau dalam bahasa Arab, nisbahnya itu Al-Attos. Al-Attos, yang mana semua tidak lain dan tidak bukan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Perintah dari siapa? Perintah daripada datuknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyuruh daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos ini untuk mengarang daripada kitab daripada Ratibul Attos yang sekarang kita baca. Fadilahnya salah satunya yang mempunyai hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai anak, semoga anaknya diturunkan menjadi anak yang soleh dan solehah daripada kitab Ratibul Attos keutamaannya. Jadi alhamdulillah kita membaca setiap malam Rabu. Yang salah satunya ketika membaca di sini apa namanya? Lau anzalna, itu kepala kita, tangan kita dikepalain. Agar apa? Ini salah satu daripada ayat ruqyah, yang mana ayat ruqyah tersebut kita ruqyah diri kita. Kita yang mana yang mempunyai daripada bisikan-bisikan setan lain sebagainya, kita ruqyah kita punya diri. Salah satunya lau anzalna, ini adalah kitab, dan ini dalam ayat Al-Quran dan lain sebagainya, yaitu Fatihah. Ketika Al-Fatihah bil qabul, ketika disebutkan Al-Fatihah bil qabul, sebutkan segala hajat-hajat Bapak. Kita minta, kita bermunajat di tempat yang barokah ini, di masjid yang barokah ini, di tempat yang mulia ini, kita minta hajat-hajat kita dunia hatta akhirat. Kalau kita minta ke Allah, tidak ada yang namanya batasan. Kita minta semua. Kita minta semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di rumah yang mulia ini. Kita minta segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja sebelum kita membaca daripada kitab Ratibul Attos karangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, kita membaca istighfar, syahadat, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi subul Fatiha. Wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil maidawi khususan ahli kubur. Sebutkan segala ahli kubur. Ya Allah. Khususan akhirat. ووصولهم وخروجهم ومنتسبين إليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرمهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة في صحيح الراتب بالأنفاس للحبيب محمد بن الرحمن العطاس والشيخ علي بلوس قدس الله سره ونفعنا به في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله
Subhanallah, Azzallah, Subhanallah, Jallallah, Subhanallah, Azzallah, Subhanallah, Jallallah, Subhanallah, Azzallah, Subhanallah, Jallallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya بخلقه والتقنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتقنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل التقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التقنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل التقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التقنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل التقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التقنا والمسلمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
Allah
محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقون محبتهم ويتوفون على ملتهم ويسرون في زمراتهم في خير ورد وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيدنا ربي المقدم محمد عليه وسلم وفروعهما والنبي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي العلتان وابنه الصحيح الراتب سيدنا عمر بن عبد الرحمن وإخوانه سيدنا علي بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وسليم بن عبد الرحمن وسيدنا حسين بن عبد الرحمن العتاد وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن عاصم العتاد سري على الراتب وسري علي بن عبد الوهاب سري على الراتب أيضا وسلم وقريم وأهل الطرابة وزميع مدينة سيدنا عمر وعلى إيدنا والمتاسفين إليه بدم عقدر العظيم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا من بركاتهم وعصراتهم وأنوارهم وعلومهم بدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيد وسند الحبيب علي بن عبد الرحمن العبسي وسله وأخبره أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وفضلهم وأنوارهم وعظمهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح مدينة البلدات من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دينه والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول. Sebutkan segala hajat-hajat. وتمام كل سرور ومعمول وصلاح شأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة ولكل نية صالحة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعجيب سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل
كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأموالك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي عبس إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حقيقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang buka lembaran yang satu. Nah, ini lembaran satu kita baca. Lembaran satu kita baca lagamnya. Ini contoh dulu, nanti kita ikutin bareng-bareng. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana fatarafna wa annana asrafna ala lama asrafna. Ya Allah
jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah selesai melaksanakan kegiatan rutin yaitu membacakan Raqibul Atas. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam ini semuanya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadat-hadat kita dikabul sama Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita lanjut untuk pelajaran. Kemungkinan banyak sekali jamaah yang mempertanyakan apa sih akhir Rebo di bulan Syawal. Jadi sekarang kita jelaskan semuanya keterangannya. Jadi ini disebar dulu fotokopi. Amil, sebar fotokopi. Mudah-mudahan kebagian tuh. Bagian besar fotokopi. Kalau enggak kebagian, 1 berdua paling ngintip gitu. Mati. Sudah semua belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam senantiasa tercurahkan pada baginda yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, pada sekalian para sahabat-sahabat, dan pula kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan ajarannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sama-sama diberikan kesehatan serta panjang umur yang berkah hingga kita sama-sama dapat kumpul dalam kegiatan rutin kita setiap malam Rebo melaksanakan pengajian atau ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu jamaah ketahui, jadi karena berbetulan sekarang kita malam Rebo dan ini adalah Rebo terakhir di bulan Syawal, berarti sedikit lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pelajaran kita fokus kepada fotokopi yang ada di hadapan kita. Kita lihat sama-sama, kita awali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini ada kalimat, maka ini risalah buat meriwayatkan perkara rebok wakasan. Rebok wakasan itu rebok terakhir penghabisan di bulan Safar. Artinya hari rebok akhir bulan Safar dan wafatnya boleh metik atau boleh ngambil atau nukil dari kitab Kanjun Najah. Kitab Kanjun Najah karangan Syekh Abdul Hamid Kudus yang pernah mengajar di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Faidatun, itu suatu faedah. Telah berkata setengah ulama arifin dari ahli mukasafah. Apa ahli mukasafah? Ahli pembuka ilmu dengan kitab-kitabnya bahwasanya turun di setiap tahun 300.000 balai dan 20.000 daripada rupa-rupa balai turunnya itu di hari Rabu akhir bulan Safar. Siapa-siapa orang mengerjakan sembahyang sunat di hari itu 4 rakaat. Di setiap rakaat setelah surat Fatihah baca inna a'toina kal kausar 17 kali, surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 5 kali, surat Falaq Binas sekali-sekali. Nah, jadi kaifiatnya caranya itu. Salatnya setiap habis baca Fatihah inna a'tainakal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar 17 kali. Setelah baca surat Al-Kausar baca surat qul huwallahu ahad 5 kali. Setelah baca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad baca surat Falaq Binas sekali-sekali, qul a'udzu birabbil falaq, terus lagi qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ayat. Maka insya Allah orang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya daripada balai-balai yang turun di hari itu, dan Allah Ta'ala akan menjauhkan balai itu sampai sempurna 1 tahun. Waktu sholatnya yaitu waktu duha, disebutnya sholat daf'il bala. Dan di dalam sholat itu perlu saya sampaikan jamaah sekalian, kalau bapak ragu takutnya ini kan ada kalimat usolli sunat lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh bapak niat sholat mutlak usolli sunatan raka'ataini lillahi. Nah, boleh pakai ini juga. Jadi usolli sunat lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala, sembahyangnya yaitu 4 rakaat. Jadi arba'a raka'atin lillahi, atau bapak sholatnya niat sholat mutlak, atau usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, sholatnya kalau 4 rakaat enggak make tahiyat awal. Ini sebab sholat sunat. Sholat sunat enggak make tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Kita enggak boleh menyerupai sholat fardu. Jadi usolli sunat lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nah, setiap rakaat itu bacaannya, rakaat kedua itu bacaannya, ketiga itu bacaannya, keempat itu bacaannya, baru ada tahiyat akhir. Jadi paham ya? Enggak ada tahiyat awal. Jadi itu sebut sholat 4 rakaat sholat sunat. Boleh bapak baca usolli sunat lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh juga usolli sunat raka'ataini, itu 2 rakaat. Bisa 2 rakaat 2 rakaat bacanya sama, jumlahnya tetap 2, 2, 4. Paham ya? Ya kalau 4 langsung silahkan. Ini usolli sunat raka'ataini 2 rakaat. Kalau mau langsung 4 ini usolli sunat lidaf'il bala'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala, 4 rakaat. Jadi semuanya dilaksanakan besok, yaitu di waktu sholat duha. Disebutnya syariat kita
minta kepada Allah agar terpelihara, dijaga, dihilangkan dari jenis-jenis balai yang Allah akan turunkan di akhir bulan Safar atau Wakasan. Kalau Bapak ingin sholat sunatnya mutlak, usolli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Paham ya? Ya kalau mau langsung 4, niatnya usolli sunnata lidafil balai 4 raka'atin lillahi. Setelah kita sholat salam, baca doa ba'da salam tuh. Sesudah salam baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mihal, ya azizul zalat bi izatika wa jami'u khalqika ikfini min jami' khalqika, ya muhsinu ya mujmilu ya mutabaddilu, ya mun'imu ya mukrimu, ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa zatihi wa abihi ikfini sarah hadzal yauma wa ma yanzulu fihi ya kafi fasayaffikahumullah wa huwa sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Paham ya? Insya Allah ini tidak menyalahi aturan hukum. Yang dilarang itu ketika melaksanakan rebok wakasan, tolak baliknya apa? Ada yang menggotong-gotong kepala sapi, kepala kebo dibuang ke laut, itu yang nggak boleh ya. Kalau ini boleh. Ini adalah aturan-aturan yang ada dalam kitab Kanjun Najah karangan Syekh Abdul Hamid. Nah, jadi semuanya Bapak bisa laksanakan besok. Terus ada bacaan di bawah wapak. Nah, kalau bicara wapak, Pak, wapak itu diambil dari bermacam-macam kitab. Ada kitab Hajinatul Asrar itu. Di sini ada bacaan wapak. Ini digunting, bukan digentong ya. Tersalah baca lagi. Ini digunting terus direndam di kolam atau digentong supaya hancur tulisannya, airnya diminum atau dipakai mandi. Insya Allah nafiun jidan, sangat bermanfaat untuk menolak balai, wal hifji, dan terpelihara minha, daripada balai. Jadi kalau orang-orang zaman dulu kalau malam rebok wakasan ini enggak ada sumur yang terbuka, Pak, ditutup orang zaman dahulu. Jadi wapaknya ini dimasukin ke dalam sumur biar anak-anaknya, keluarganya itu mandi gitu. Jadi ibarat obat mah, ini mah syariat, Pak, begitu. Gak bedanya kita sakit kepala minum bodrek yang menyembuhkan Allah, begitu. Jadi biar jelas, takutnya kurang paham gitu. Jadi wafaknya digunting, yang ada di kita itu digunting, Pak, digunting tuh di pinggir-pinggirannya seret aja. Nah, ditaruh ya, kalau taruh di sumur tujuannya apa? Biar anak-anak kita mandi. Dan kalau orang zaman dulu kalau rebok wakasan itu jam 3 udah ramai, Pak. Orang dulu tuh, orang-orang kerja zaman dulu jam 3 sudah ramai, bahkan selamat tanpa subuh, masjid banyak penuh. Apa? Karena memahami dalam hal-hal yang dikatakan rebok wakasan. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari segala balai, dihilangkan dari segala balai, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh bapak bawa pulang, wafaknya digunting ya, digunting silahkan. Terus disebutkan kalimat keambilan pikirannya dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan kelangkah-kelangkahan, Pak. Nah, kalau di sumur kan masuk udah tuh, pasti itu anak-anak kita pasti mandi air dari situ. Kalau yang sumurnya asap gimana, Bang Riki? Bang Riki asap sumurnya. Bang Ali itu sumur kan di situ tuh. Iya.
Bang Ali sama Bang Ustadz Maman sumurnya asap. Jadi seperti itu. Paham nggak kira-kira? Insya Allah ya. Jadi salatnya besok ketika datang waktu duha. Bapak sholat duha boleh, itu penting. Dan sholat dafil balak atau ragu dengan dafil balak, bapak sholat mutlak. Usolli sunat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya itu Abdul Fatihah itu dan rakaat kedua itu terus lagi sholat itu rakaat lagi, itu juga surat-suratnya. Setelah itu baru baca doa ini. Itu adalah salah satu pelajaran yang kita pelajari. Jadi jangan menganggap hal ini itu mah tahayul, nggak boleh. Semuanya ada dari kalangan ahli mukasabah, tokoh-tokoh para ulama yang telah menjelaskan adalah Syekh Abdul Hamid yang pernah mengajar di Masjidil Haram Al Mukarramah. Jadi semuanya biar bapak-bapak laksanakan, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi itu yang saya sampaikan seluruh jamaah biar sama-sama dipahami ulasan tentang kaifiat tata cara melaksanakan malam Rebo Wakasan. Boleh bapak dan sebagian pun mengatakan boleh juga melaksanakan sholatnya di malam ini, nggak apa-apa. Ini kan di waktu duha, bisa juga melaksanakannya di malam ini, bisa dilaksanakan dan juga bisa besok pagi. Yang jelas kita sudah masuk tadi setelah matahari terbenam, kita sudah masuk hari Rebo gitu, bisa dilaksanakan biar paham ya semuanya. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi yang benar-benar harus kita pelajari, bahwa yang dikatakan ngaji kita ini semuanya adalah semata-mata harus benar-benar dari hati kita, dan kita merasa terpanggil karena kalimat-kalimat yang kita baca tadi itulah kalimat-kalimat yang akan menghantarkan kita nanti ketika kita menghadapi yang disebut akhir hayat kita itu disebut sakaratul maut. Itulah kalau kita enggak baca jarang baca, naudzubillah, ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut itu kita tidak bisa mencapai ini Pak. Makanya kan sering saya ulang-ulang ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat benar harus ada dalam hati kita, harus ada dalam hati kita dan hadir ke dalam hati kita, agar kita nanti ketika kita akhir hayat kita, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika anak-anak kita nuntun kalimat itu, hati kita bisa mengucapin amin ya Allah ya Rabbal. Saya sering menyampaikan kepada jamaah semua, orang menghadapi sakaratul maut enggak sadar, enggak eling, tapi hatinya ngedenger Pak, enggak sadar, diajak ngomong enggak bisa nyautin. Makanya keluarga kita ngelingin apa kata orang tua kita, misalkan manggil kita ayah, manggil kita bapak, ikutin kalimat ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar nanti kita dimudahkan. Kalau kita jarang baca kalimat zikir ini, naudzubillah, nanti ketika akhir hayat hidup kita, harapan kita husnul khotimah, malah berbalik menjadi su'ul khotimah, naudzubillah. Makanya seluruh jamaah mudah-mudahan kita semuanya ngajinya biar bisa istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal. Terus saya sampaikan, sholatnya kita pun harus benar-benar dikontrol. Bapak sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Saya jelaskan sholat 5 waktu. Masalu sholatil khamsi kama salinah rijalin ala babi hadikum yaktasilu bin ukula yawin khamsa maratin aliyabko aliwasuha. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, kama salin seperti perumpamaan nahari jarin, seperti perumpamaan air kali yang mengalir, ala babi itu di atas pintu rumah kamu,
Lalu bahan itu pertama kamu ya tasil, ia mandi, kita mandi tuh. Minhu daripada itu air kali yang mengalir, kula yaumin tiap hari hamsanaratun 5 kali. Hal yang kali wasoh maka tidak tersisa daripada itu kotoran. Jadi perumpamaan sholat 5 waktu itu perumpamaan ada air kali mengalir di depan pintu rumah kita. Kita mandi setiap hari 5 kali. Dan di sini ada kalimat hal yakko, apakah tersisa daripada itu kotoran? Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, hai Rasulullah, qala menjawab, kadzalika salat tamatsilul dzunub, melaksanakan salat yang 5 waktu itu menghapus mencuci dosa-dosa kita. Jadi kalau kita melakukan salat 5 waktu itu ibarat mandi sehari 5 kali, Pak. Coba saya tanya, kalau Bapak mandi sampai 5 kali sehari, kira-kira kotoran di badan kita nyisa kagak? Nyisa kagak? Nggak bakalan nyisa. Begitupun kita sholat 5 waktu, insya Allah nggak bakal tersisa dosa-dosa yang ada pada diri. Makanya sholatnya jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai bolong. Johor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya tidur. Tuh. Terus lagi Johor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh subuh kesiangan, gitu ya jika. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu ibarat kita mandi 5 kali. Makanya hajat kita pengen dikabul sama Allah, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Kita punya nomor HP 12, telepon teman kurang 1, nyambung kagak? Nggak bakal nyambung. Begitupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Dan terus saya sering menyampaikan bahwa yang dikatakan sholatnya kita jangan sampai telat waktu. Telat jangan. Kita usahakan nih, satu waktu jangan ditinggalkan. Kenapa? Makanya kan kita ngaji nih, menghilangkan kebodohan kita. Alhamdulillah kita ngaji jadi ingat itu. Oh itu mah berarti saya yang sering meninggalkan sholat nih. Sholat mah sholat, cuman bolong. Mulai sekarang jangan. Kenapa penjelasannya? Nabi dalam kitab Tanbih dijelaskan, ija tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismu ala babinar. Siapa orang yang meninggalkan seorang hamba sholat fardu dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, 1 fardu doang, kutiba ismuhu ditulis namanya ala babin nari jahanam, di atas pintu neraka jahanam. Bapak meninggalkan sholat 1 waktu, 1 waktu, nama kita sudah tertera di atas pintu-pintu. Kenapa? Sholat itu wajib. Sholat kewajiban sekaligus kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya kita ngaji bareng-bareng untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Karena kitalah yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah, Allah enggak butuh kita. Allah udah punya segala-galanya, semuanya milik Allah. Kitalah yang butuh Allah. Bahkan seluruh jamaah yang ada di sini ngajinya kita terus biar sama-sama bisa istiqomah. Setiap kalau bobo nambah. Terus kita sama-sama sadar semuanya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang mengurangi amal kita, sifat dengki kita, terus lagi hal gibah kita, yang disebut gibah, mengadu domba orang, ngomongin orang. Jangan sampai itu terada dalam diri kita. Maka dikaitinnya dengan perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Secara inti mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas sholat itu yang Allah wajibkan tidak lama. Paling lama berapa menit? 5 menit. Kadang-kadang Allah udah manggil, kitanya masih pura-pura aja. Jadi kita jangan pura-pura dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya pribadi
dan seluruh jamaah, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita sama ningkatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai yang sudah kita sepakati bahwa ngajinya kita enggak pakai lama. Sekarang jam 9:10, berarti kita 1 jam ratibul atos dan materi. Yang penting Bapak jangan ada yang bosan. Kemarin saya sampaikan, guru-guru kita enggak bosan, masa kita bosan. Guru kita semangat, masa kita enggak semangat. Kita harus lebih semangat lagi. Kenapa? Guru kita itu mikirin akhirat kita. Kita pengen nanti di surga kumpul bareng-bareng dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Jadi harapan kita mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, diberikan keistiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap malam Rebo kita harus ada panggilan dalam hati kita, oh iya ada kegiatan ngaji malam Rebo. Allah gerakkan hati kita dan badan kita, anggota kita nyampe ke Masjid As-Syukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk malam Rebo besok sudah saya sampaikan, itu ada MUI yang ingin ikut bareng-bareng sama kita. Kita datang kemungkinan bisa lebih awal. Kalau bisa kita sholat berjamaah Isya sama-sama ya, bisa bareng-bareng. Jadi MUI nyampe udah aja kita mulai gitu aja ya. Coba kalau kemudian datang kita mulai jam 9, bubar jam 11. Besok aja pada melintir begitu. Wah, ntar pulang malam lagi begitu. Jadi segitu aja Pak yang disampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan itu dimakan konsumsinya. Si surur. Buat koleksi.
Ya para jemaah, silakan di depan sudah disiapkan untuk makan bareng. Jangan sampai nggak makan, udah boleh dijampain. Kul walau kalilan, makan walaupun sedikit, setidaknya habis sepiring mentung. Mama.